Itu begitu kita bangun tidur keluar dari rumah itu kita harus menjadikannya Tamrin Day. Persoalan besar hari ini kalau kita membuat Tamrin Day itu kita hanya akan menambah satu forum, satu ruang di mana mitos Tamrin itu semakin besar. Kemudian sifat dia yang kuat, ikatannya dengan orang kecil, dengan kampung itu juga menjelaskan karena orang Betawi tumbuh dari kampung-kampung dan Jakarta itu dibentuk oleh kampung-kampung sehingga menjadi sebuah kampung besar, bukan terbalik dia menjadi kota tapi menjadi kampung besar. Selama hidup Tamrin biografinya bahkan bukan hanya hidup, seluruh hartanya itu yang dicari oleh keluarga diinvestasikan untuk pergerakan. Berbeda terbalik dengan hari ini orang mencari investasi di dalam politik, dia justru berinvestasi, mengeluarkan habis uangnya untuk gerakan politik. Dalam istilah orang Betawi namanya bares begitu ya, terhadap harta untuk pentakbiran kemaslahatan umat begitu. Nah itu kan aspek dari orang Tamrin yang menurut saya manusia Betawi yang inklusif karena dia bisa mengadopsi nilai-nilai Islam menjadi sangat punya kesejajaran dengan nilai-nilai modern yang orang katakan sebagai nilai-nilai sekuler begitu. Misalnya bagaimana Tamrin itu sekolah sebagai anak Betawi yang dibesarkan dalam kebudayaan Islam tapi sekolah di Bible School gitu ya, sekolah Kristen terus punya panggilan Eropa begitu. Jadi itu menggambarkan bagaimana seorang Tamrin itu sosok yang inklusif seperti orang Betawi itu sendiri. Jadi persoalan kita hari ini adalah kita tahu sejarah Tamrin melalui namanya, tapi sejarah itu tidak pernah jadi nilai, jadi inspirasi. Ini problem besar. Jadi banyak representasi, ada nama jalan, ada nama gedung, nama rumah sakit, nama kampus, tapi itu hanya tinggal nama. Itu akibat dari yang disebut sebagai pemosilan nilai. Orang kehilangan apinya, hanya dapat abunya. Nah, di titik itu kecenderungannya akhirnya menurut saya Tamrin itu dirayakan setiap tahun, ada acara perayaan Tamrin, tapi sepi nilai. Itu hanya menjadi seremoni, dan ketika jadi seremoni itu di titik itu Tamrin sudah bergeser dari figur publik yang hidup itu menjadi mitos. Nah, ketika dia jadi mitos, maka punya kecenderungan untuk pembesaran, dan ketika besar orang silau untuk melihatnya dan akhirnya tidak bisa belajar. Sering kebanjiran, tapi ada orang yang ingat. Orang Betawi misalnya membuat tim advokasi untuk mencari bagaimana akar perjuangan melawan banjir secara modern. Atau pemerintah kota membuat program gitu ya, terinspirasi oleh Muhammad Husni Tamrin yang membentuk jaringan untuk menanggulangi banjir secara modern. Kan tidak. Apakah pendekatan infrastruktur itu pendekatannya ini digunakan oleh Tamrin bersama kawan-kawannya menyelesaikan? Kan tidak. Jadi Tamrin tuh diingat namanya ada, tapi inspirasi dia yang Daniel lakukan di masa lalu dan hari ini masih kejadian, misalnya banjir ya nggak kejadian. Misalnya persoalan kampung yang harus diberesin, yang harus diperbaiki, itu kan dihidupkan lagi oleh Bang Ali. Artinya dihidupkan, diberi api lagi. Tapi sekarang kan nama proyek Muhammad Husni Tamrin berganti menjadi kampung improvement program. Nama Tamrinnya nggak ada. Jadi menurut saya di sini kita bisa melihat bagaimana Tamrin itu bukan hanya nilainya dilupakan, bahkan Tamrinnya pun kemudian digeser, dihilangkan namanya begitu. Pada suatu saat kampung itu dimusuhi gitu. Tamrin itu mengoreksi bahwa dasar kota Jakarta itu kampung. Kalau mau jadi kota yang kosmopolit itu dasarnya adalah kampung, karena di kampung itu bisa menemukan inklusivitas yang disebut pluralisme gitu. Nah, sekarang kan justru problemnya kampung justru dianggap hama. Menurut saya Tamrin itu begitu kita bangun tidur keluar dari rumah itu kita harus menjadikannya Tamrin Day. Persoalan besar hari ini kalau kita membuat Tamrin Day itu kita hanya akan menambah satu forum, satu ruang di mana mitos Tamrin itu semakin besar. Tapi bagaimana misalnya membuat itu menjadi keseharian tindakan Tamrin yang demokratis, Tamrin yang menginvestasikan uangnya untuk pergerakan, Tamrin yang terikat dengan cita-cita kemaslahatan orang kampung begitu. Itu kan harus
kita gedengungkan tiap hari. Jadi tiap hari adalah Tamrin Day dan jalannya adalah muatan lokal. Jadi begitu anak-anak kita keluar dari rumah, dia ketemu di sekolah, dia akan ketemu nilai muatan lokal. Dan kalau di muatan lokal, otomatis seluruh keluarga akan terlibat. Nah ini persoalannya, yang kita perlukan Tamrin Day bukan satu hari, setiap hari, karena kita krisis nilai. Nah nilai itu ada pada Tamrin. Yang persoalan besar membuat film yang sifatnya biopik hari ini lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Contoh banyak film-film biopik tentang tokoh-tokoh nasional dari Soekarno, Tjoko Aminoto, Kiai Ahmad Dahlan. Itu bukan memberikan informasi sejarah yang tepat, justru yang sesat. Dan interpretasi yang membahayakan. Dan kalau saya jadi orang Betawi lebih baik tidak difilmkan, tapi didiseminasikan nilainya melalui suatu sistem dan ruang pendidikan dan dihasilkan dari sebuah produk kerja akademis yang menggunakan pendekatan kultural gitu. Oke.